sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria, kita tentu tak bisa mengingkari bahwa ikatan batin seorang ibu dan seorang anak itu sangat kuat, jauh melebihi dari yang dimiliki oleh bapak dan anak-anak. Itulah juga yang telah terjadi dengan jiwa Maria dan Yesus. Yesus memiliki hati yang kudus, Maria memiliki hati yang suci. Kekudusan dan kesucian memang beda-beda tipis, tetapi memiliki makna atau perbedaan yang dalam. Kudusan Yesus terkait dengan keilahiannya yang 100%. Tetapi kesucian Maria, karena Maria masih seorang manusia. Namun kesucian yang dimiliki oleh Maria tak terlepas dari kekudusan yang dimiliki oleh Yesus sebagai anak Allah. Karena justru Maria menerima dan membiarkan rahimnya sebagai tempat sang ilahi menjelma menjadi manusia untuk lahir ke dunia. Maka sehari setelah gereja merayakan hari raya Hati Kudus Yesus, biasanya merayakan peringatan wajib Hati Tersuci Bunda Maria seperti yang kita rayakan hari ini. Rasanya momen ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita berpikir ulang atau merenungkan kembali bagaimana kita menata hati anak-anak dari kesucian hati yang dimiliki sebagai seorang ibu. Pertanyaan untuk kita adalah, mampukah kita menciptakan dan menumbuh kembangkan anak yang memiliki hati yang terbuka kepada Allah seperti Yesus,
dan memiliki kecerdasan spiritual. Ketika dalam Injil kita mendengar cerita tentang Yesus yang bercakap-cakap di antara alim ulama dan orang-orang dewasa, dan dia dengan cerdas berdialog dengan mereka, itu tidak mungkin tidak terjadi kalau ia tidak ditumbuh besarkan oleh hati yang suci Bunda Maria. Maka bagi kita jelas, kalau ingin punya anak yang punya hati terbuka kepada Allah atau memiliki kecerdasan spiritual, jadilah ibu yang memiliki hati yang suci. Menjadi ibu atau orang tua yang memiliki hati yang suci lalu tidak berarti bahwa innocence, hati tanpa noda, hati tanpa cacat, hati tanpa persoalan. Bukan. Tetap ada persoalan di hati, tetapi bagaimana mengelola dan menyelesaikan persoalan itu, itulah yang perlu kita pelajari dari hati tersuci Bunda Maria. Kita tahu bahwa ketika Yesus tertinggal di bait Allah, setelah mereka berjalan seharian, mereka kembali, dan Maria tampak agak kesal kepada Yesus ketika ia mengatakan, "Nah, hati kami cemas karena engkau tidak berjalan pulang bersama kami. Mengapa engkau berbuat seperti itu?" Yesus bilang, "Sorry Ma, bukankah Mama tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bapak Ibu bayangkan apa yang ada di hati Yusuf sebagai orang tua asuh yang telah berkorban dengan total dan loyal mencari dan menemukan kembali Yesus untuk mendampingi Maria. Ketika Yesus malah mengatakan, "Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Bagaimana dengan Yusuf sebagai seorang bapa? Tapi Yusuf tetap menunjukkan dan menampilkan diri sebagai bapa yang juga punya hati yang suci. Kita tahu Yusuf itu terkenal sebagai seorang suami yang tulus dan ikhlas. Dan tidak akan pernah suami yang punya hati tulus dan ikhlas kalau tidak ada Allah yang menghuni hatinya. Itulah yang menghuni hati Yusuf dan sekaligus yang menghuni hati Maria. Hati mereka dihuni oleh Roh Allah sehingga tampak suci, dan itu yang membuat mereka bijak menghadapi persoalan yang mereka hadapi ketika mereka ketinggalan Yesus di bait Allah. Ketika Yesus mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku, mereka tidak ngomong banyak. Dan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati, menyimpan persoalan itu dalam hati. Maka memiliki hati yang suci lalu tidak berarti bahwa kita tidak punya persoalan hati, kita tidak punya persoalan hidup. Pasti akan selalu ada. Justru semakin kita membuka hati kita kepada Allah, kepada kita diberikan banyak persoalan. Tapi bagaimana kita mengelola persoalan itu di dalam hati, itu yang kita perlu pelajari dari Maria dan Yusuf yang memiliki hati yang suci. Mereka menyimpan persoalan dalam hati bukan untuk membebankan hati, tetapi bersama Allah yang ada di hati, mereka berusaha untuk keluar dari persoalan. Dan prinsip utama yang mereka pakai selalu sama. Apapun persoalannya, biarkan semua terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka moto dan prinsip hidup Bunda Maria, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," sangat menghibur dan menguatkan hatinya, walaupun hatinya harus menyimpan persoalan. Bapak Ibu, rasanya memang yang paling gampang untuk mengelola persoalan di dalam hati, untuk tidak menciptakan sakit hati, adalah kembali berpasrah kepada Allah. Apa yang Tuhan mau dengan persoalan yang kita alami, biarkan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan memaksa kehendak, jangan melawan kenyataan, karena hidup adalah milik Allah. Hati yang suci, sekali lagi, bukan tanpa noda, bukan tanpa dosa, bukan tanpa persoalan. Tetapi ketika punya persoalan hidup, kita menyelesaikannya bersama Allah yang sudah berdiam di hati kita sebagai bait-Nya yang kudus. Semoga doa Bunda Maria menjaga, memelihara, dan menyucikan hati kita untuk tetap terbuka kepada rencana dan kehendak Allah,
dalam menghadapi dan mengelola apapun persoalan dan perkara hidup di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati.